Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Jalla Jalaluh biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang mulia para alim ulama, yang terhormat para dewan juri, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengawali ceramah saya tentang produk dan jasa halal dengan kisah yang sangat menggugah, kisah sahabat mulia yang bernama Abu Dujannah. Kisah ini termaktub pada kitab I'anatul Talibin karya Sayyid Abu Bakar Sattoh pada juz 2 bab Luqatah. Abu Dujannah adalah sahabat mulia yang hidupnya miskin. Ia tinggal bersama istri dan anak-anak yang masih kecil di dalam rumah yang sangat sederhana. Uniknya, Abu Dujannah selalu langsung pulang ketika selesai sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat yang lain mengangkat tangan, Allahumma antas salam, Abu Dujannah Allahumma lantas jalan. Sehingga Rasul pun bertanya, "Ya Abu Dujannah, kenapa engkau langsung pulang ketika selesai sholat? Apakah engkau tidak punya permintaan kepada Allah, Zat yang maha mengabulkan setiap permintaan? Apakah engkau tidak bermunajat kepada Allah, Zat yang menunaikan hajat?" Abu Dujannah pun menjawab dengan suara yang bergetar, menahan sedih, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, aku ini orang miskin, istri dan anak-anakku di rumah selalu kelaparan. Ia tertidur dalam keadaan lapar dan terbangun dalam keadaan lapar. Sehingga aku pulang setelah sholat, khawatir anak-anakku itu sudah terbangun sebelum aku pulang. Lalu mereka mengambil kurma tetanggaku yang tangkainya menjulur ke halaman rumahku. Aku takut ya Rasulullah, aku khawatir ya Habiballah, anak-anakku memakan kurma yang haram dan bukan haknya. Kami boleh miskin, kami boleh menderita, tapi demi Allah ya Rasulullah, aku tidak ridho kalau ada setitik makanan haram yang masuk ke dalam perut keluargaku ya Rasulullah." Masya Allah. Singkat cerita, pohon kurma tersebut dibeli oleh sahabat Abu Bakar dan dihadiahkan kepada keluarga Abu Dujannah. Kisah ini mengingatkan kita betapa para sahabat menjaga, takut makan makanan yang haram. Kisah ini memberi pelajaran kepada kita agar kita selalu memastikan yang kita konsumsi dan kita pergunakan itu halal. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan istilah halal? Seperti apa sih produk dan jasa halal itu? Kata halal disebut sebagai naqidul haram atau lawan kata haram. Halal menurut syariat yaitu merupakan sesuatu yang diperbolehkan agama, baik yang dikonsumsi atau digunakan. Halal ini setidaknya mencangkup 3 hal. Yang pertama, halal zatnya. Yang kedua, halal proses memperolehnya. Yang ketiga, halal proses pengelolaannya. Pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu. Selain kita tidak diperkenankan untuk mengonsumsi produk haram, kita sebagai muslim juga tidak diperkenankan untuk menggunakan jasa yang haram. Contohnya apa? Contohnya jasa perusahaan perjudian, jasa perusahaan yang transaksinya menggunakan goror atau penipuan dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Kesimpulannya, agama Islam sangat memuliakan umatnya, sehingga untuk urusan produk yang dikonsumsi dan dipergunakan jasanya pun diatur sedemikian rupa. Al-Imam Asy-Syatibi menjelaskan, syariat Islam setidaknya memiliki 5 tujuan penjagaan dasar. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Hadirin hadirat, akhirnya marilah kita sama-sama berdoa semoga masyarakat kita semakin dalam pemahamannya pada produk dan jasa halal sehingga umat akan selamat baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Yang harum boleh jadi haram, yang haram seringkali harum. Tak perlu harum, yang penting tidak haram. Wal afwu minkum, tsumma salam.